Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aurelia Syaharani. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, mengenai konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, moderasi beragama, karakter asli agama Islam. Dan yang ketiga, membangun toleransi umat beragama. Yang keempat, ekstremisme, moderasi beragama, dan ruang lingkupnya. Simak terus videonya ya. Nah, yang pertama ada konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Ini mencakup penerimaan terhadap perbedaan dan upaya untuk hidup berdampingan dengan damai, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Nah, konsep moderasi beragama yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dan Hadis, prinsip moderasi ditegaskan di Al-Quran, mengajarkan keseimbangan sosial dan menghindari sikap ekstrim. Dan Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip ini saat mengusung Piagam Madinah, yang menjadi contoh kolaborasi damai antara berbagai suku dan agama. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keyakinan pribadi dengan penghormatan kepada perbedaan di masyarakat. Prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdapat dalam Islam ada 5. Yang pertama, wasatiyah atau jalan tengah. Wasatiyah berarti sikap tidak berlebihan dalam beragama dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. Yang kedua ada tasamuh atau toleransi, artinya sikap menghargai perbedaan baik dalam pendapat maupun keyakinan. Nah, yang ketiga itu ada musawah atau persamaan derajat. Artinya, Islam mengajarkan semua manusia setara di hadapan Allah tanpa membedakan suku, ras, atau gender. Yang ketiga ada i'tidal atau keadilan, yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, berlaku adil kepada semua dan tidak berat sebelah. Dan yang keempat ada syura, yang artinya musyawarah. Musyawarah artinya menyelesaikan masalah melalui dialog dan mufakat untuk kebaikan bersama. Nah, yang materi kedua mengenai moderasi karakter asli agama Islam. Islam adalah agama yang sejak awal memberikan misi keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang dengan karakter dasar berupa moderasi atau wasatiyah. Islam menolak segala bentuk ekstremisme atau tataruf maupun liberalisme berlebihan atau tasahul, dengan menekankan kehidupan beragama yang adil, toleran, dan seimbang. Moderasi ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam, baik melalui Al-Quran, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya bersikap di tengah-tengah dalam semua urusan. Dalam realitas modern, moderasi menghadapi berbagai tantangan berat. Tantangan tersebut mencakup pengaruh radikalisme dan ekstremisme yang disebarkan melalui media sosial, polarisasi politik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan kekuasaan, penyebaran hoaks yang mengaburkan pemahaman ajaran Islam, kelemahan dalam sistem pendidikan Islam yang belum sepenuhnya berbasis nilai moderasi, serta pengaruh globalisasi dan westernisasi yang memunculkan sikap resistensi berlebihan terhadap modernitas. Situasi ini membuat nilai-nilai moderasi Islam harus lebih diperjuangkan agar tetap hidup dalam masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut ada berbagai strategi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut ada beberapa strategi efektif, antara lain yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, memperkuat keteladanan dari para pemimpin dan pendidik. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten Islam yang damai dan toleran. Yang keempat, mengadakan kegiatan lintas budaya yang mempererat hubungan antara beragama. Yang kelima, serta meningkatkan kolaborasi dengan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, materi yang ketiga adalah membangun toleransi umat beragama. Toleransi berasal dari bahasa Inggris atau toleration. Toleransi merupakan sikap membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan toleransi beragama artinya masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat atau pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah dan agamanya tanpa dihalangi oleh siapapun. Cara membangun toleransi dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial masyarakat dan juga dalam pendidikan. Yang pertama, lingkungan sosial. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pendidikan sejak dini, yang kedua ada dialog terbuka dan empati, yang ketiga ada menjaga kerukunan antar kelompok, yang kedua ada lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menumbuhkan empati dalam pengalaman, yang kedua membangun kebersamaan dalam keberagaman, yang ketiga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan pendidikan. Yang di lingkungan pendidikan, yang pertama ada mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum, yang kedua ada pendidikan karakter dan nilai moral, yang ketiga menggunakan metode pembelajaran yang kolaboratif. Nah, ada beberapa strategi efektif untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama itu ada program dialog antar iman. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan toleransi. Yang ketiga ada menanamkan pemahaman inklusif. Ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Secara etimologis, kata ekstrim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang berada pada titik paling ujung, dalam arti paling tinggi, paling keras, atau sangat fonetik. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan sikap atau pandangan yang keras, teguh, dan tidak mudah bergeser. Dalam konteks bahasa Arab, ekstremisme dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki konotasi serupa, di antaranya al-tataruf atau yang artinya sisi atau pinggir, yang kedua ada al-unf yang artinya tindakan atau kekerasan, yang ketiga ada al-ghulu yang artinya melampaui batas atau berlebihan, dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal ada lemahnya pengetahuan hakikat Islam, lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas sunatullah, dan kehidupan. Yang ketiga ada memberangus seruan kepada Islamisasi. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Ada masalah perekonomian, yang kedua faktor kekerasan, yang ketiga sikap cara pandang politik yang dianut penguasa, dan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme beragama ada 4. Yang pertama ada kurikulum agama yang inklusif dan moderat, yang kedua ada peningkatan kompetensi guru agama, yang ketiga sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, yang keempat literasi digital dan pencegahan media sosial online. Dan pencegahan radikalisme online. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.